Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul mengikuti proses pembelajaran pada siang hari yang berbahagia ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah dapat berhadir pada siang hari ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan masuk pada sesi 4 dan akan lebih fokus pada mengatasi anak yang tidak mau sekolah. Nah, ini mungkin ibu-ibu banyak nih yang udah ingin ditanyakan kepada saya, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang tidak mau sekolah. Nah, sebelum masuk kepada solusi mengapa anak-anak tidak mau sekolah, kita ini akan bahas dulu apa saja nih yang paling sederhana nih, mengapa anak-anak itu tidak mau sekolah. Kita ulas satu-satu dulu. Nah, saya ingin menanyakan nih kepada ibu-ibu, biasanya Bu, apa yang menjadi penyebab anak malas atau tidak mau bersekolah? Ada yang tahu ibu-ibu? Malu sepatunya jelek. Iya. Ada lagi Bu? Ingin membantu orang tua kerja. Terus Bu? Membutuhkan uang jajan lebih. Anak tidak punya uang jajan ya Bu? Ya. Terus ada lagi Bu? Diejeki teman sekolah. Ya, diejek atau dibully ya. Terus Bu? Udah, Oke. Pak. Oke, mungkin yang paling sederhana atau yang paling mendasar sebetulnya, mengapa anak tidak mau sekolah. Biasanya itu memang dia cenderung tidak punya uang jajan. Sementara di sekolah ada kantin mungkin ya, Ibu ya. Yang kedua, dia merasa minder atau malu mungkin dengan atribut sekolahnya. Teman-teman memiliki tas baru atau sepatu yang model terbaru. Nah, yang ketiga mungkin anak-anak ini minder di sekolah karena dia mempunyai nilai yang jelek. Jadi sering kali diejek teman. Nah, yang keempat, anak-anak ini tidak mau sekolah karena ingin membantu perekonomian keluarga. Nah, akan kita bahas satu persatu. Nah, kita kembali kepada yang pertama tadi, mengapa anak tidak mau sekolah itu biasanya dia tidak memiliki uang jajan. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang tua harus mampu menyampaikan keadaan situasi kita terhadap si anak. Bahwasanya nah, kita ini sedang mengalami kendala, jadi kamu tidak memiliki uang jajan pada hari ini. Tapi ibu sudah mengupayakan akan menggantikannya dengan bekal agar si anak tetap bisa berlanjut ke sekolah. Berikan dia bekal. Nah, jadi dia bisa menggantikan jajannya dengan menggunakan bekalnya yang dibawa dari rumah. Oke, yang kedua, mengapa anak tadi tidak mau sekolah? Karena ingin memiliki tas atau sepatu yang baru. Dalam hal ini kita bisa memberikan solusi kepada si anak bahwasanya kita harus mampu berbicara kepada si anak bahwasanya dia akan mendapatkan itu apabila dia mampu berhemat dengan menabung sisa uang jajannya agar memiliki keinginan-keinginan yang diinginkannya, seperti memiliki tas baru. Nah, dalam mengatasi anak yang tidak mau sekolah, kita juga bisa meminta bantuan kepada gurunya. Nah, meminta bantuan kepada gurunya agar gurunya dapat memberikan nasihat-nasihat. Dalam hal ini perlu saya sampaikan juga kepada ibu-ibu, dengan kita menyekolahkan anak ke suatu lembaga pendidikan bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab dalam proses pendidikan anak. Nah, saya
ingin menyampaikan bahwasanya ibu-ibu harus mampu berinteraksi dengan guru, menjalin kerjasama. Ibu-ibu harus sering komunikasi agar ibu tahu bagaimana perkembangan anak di sekolah dan gurunya tahu bagaimana keseharian si anak di rumah. Nah, ibu bisa sharing untuk membantu anak sukses di sekolah. Nah, dalam mengatasi anak yang tidak mau sekolah ini, ibu-ibu juga harus mampu berkomunikasi. Dalam artian, ibu-ibu harus mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dialami si anak. Contohnya seperti ini. Ibu harus memberikan kesempatan kepada si anak agar dia mau bercerita apa yang dialaminya, apa yang menjadi kendala ketika dia tidak mau lagi bersekolah. Ibu harus mendengarkan dengan cara berbicara, dengan menatapnya dengan lemah lembut, amati apa yang menjadi permasalahannya. Nah, ketika dia sudah mampu menceritakan apa yang menjadi masalahnya, ibu harus mampu memberikan solusinya dengan cara, misalnya tadi seperti sharing kepada gurunya, atau ibu meminta bantuan kepada keluarga. Nah, untuk agar dapat memotivasinya supaya agar tetap mau bersekolah. Sampaikan bahwasanya pendidikan itu penting. Apa yang akan dicita-citakannya tanpa sekolah itu akan sulit untuk tercapai. Contohnya, cita-cita si anak ingin menjadi seorang dokter. Nah, tanpa melakukan atau bersekolah, dia akan mengalami kendala-kendala agar mencapai cita-citanya. Oke, sampai di sini Bu, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas? Pak, kalau anak saya maunya kerja membantu saya tapi nggak mau sekolah, bagaimana cara ngatasinya, Pak? Oke, terima kasih Bu Cici sudah bertanya. Memang bekerja membantu orang tua dalam artian ini mungkin si anak ingin membantu perekonomian keluarganya supaya lebih baik. Tapi dari sisi lain, si anak harus fokus pada sekolahnya agar dia mencapai apa yang dicita-citakannya dan tidak seperti kita sebagai orang tua. Dia harus lebih baik daripada kita. Nah, dalam kesempatan ini kita juga harus mampu menyampaikan kepada si anak bahwasanya dia boleh membantu perekonomian bekerja, contohnya membantu usaha tapi setelah pulang sekolah. Nah, atau di waktu setelah dia selesai belajar, dia bisa membantu pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan usaha keluarga, agar tidak mengganggu proses belajar sekolahnya. Nah, dalam hal ini juga kita sebagai orang tua harus mampu membantu anak sukses di sekolah. Kita harus juga sebagai orang tua memberikan perhatian, memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanya atau bercerita apa yang dirasakannya pada saat bersekolah. Nah, dalam hal ini pada sesi ini kita sebagai orang tua juga sangat berperan penting untuk kesuksesan anak bersekolah. Mengapa saya sampaikan demikian? Bahwasanya perlu orang tua juga memahami seperti yang saya sampaikan tadi, guru yang terbaik itu sebetulnya adalah orang tuanya sendiri. Guru yang paling utama adalah orang tua, baru guru di sekolah. Nah, jadi dalam pengertiannya, orang tua harus mampu berperan dalam mensukseskan anak di sekolah. Ada lagi Bu, kira-kira yang ingin disampaikan? Pak, anak Ya. saya cita-citanya tinggi, Iya. tapi diejeki teman karena kurang mampu.
Macam mana cara menyemangatinya Pak? Katanya percuma sekolah, pendidikanmu nggak, cita-citamu nggak akan terpenuhi. Oh, oke. Baik, Ibu Cici, terima kasih. Anak yang bercita-cita tinggi itu wajar. Nah, justru malah kita akan mendukungnya dengan cara memotivasinya agar cita-citanya itu bisa tercapai. Maka si anak harus lebih giat, lebih bersemangat dalam proses bersekolah. Kalau misalnya dia ingin berhenti sekolah gara-gara diajaki teman, kita bisa membantu memberikan solusi kepada si anak bahwasanya apa yang ejekin teman itu jadikan motivasi bahwasanya justru dia akan membuktikan bahwasanya dengan dia giat belajar akan bisa mencapai cita-citanya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Udah Pak, sampai situ aja Pak. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akan tutup acara pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.